Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulurku semua, khususnya yang berada di Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Gondang, Desa Senggoar. Sebelumnya ambil kita minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana gue gini jelas dari umur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa lur ya, nyalakan tombol notifikasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share videonya supaya channel ini tetap berkembang dan kami bersemangat untuk membuat video selanjutnya. Masih bersama channel Hasan Ubed. Oke. Pada kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dulurku semua ya, perihal apa ya, awal mula saya mengapa mengambil mengapa saya memilih untuk ternak ayam Jawa ataupun ayam kampung. Ada yang bertanya, Bang, kenapa kok memilih ternak ayam kampung, Bang? Ya, saya jawab seperti ini lur. Pada dasarnya dulu kan ketika saya masih kecil itu hobi saya itu juga melihara ayam. Biasalah urip ning desa. Di desa kan dekat dengan hutan, dekat dengan sungai. Apalagi lokasi saya ini di dekat pohon bambu barongan yang tempatnya sangat strategis. Saya memilih untuk ternak ayam kampung itu karena apa? Di dalam perawatannya ayam kampung itu lebih mudah daripada ayam-ayam yang lainnya. Segi ketahanan ketahanan tubuh itu lebih kuat ayam kampung dibandingkan ayam-ayam yang lainnya. Misalkan seperti ayam Bangkok itu, kalau apalagi musim hujan sekarang ini, lebih sering kita kontrol, kalau tidak akan mudah terkena penyakit. Selain itu, kenapa saya memilih ternak ayam kampung? Karena ayam kampung itu termasuk yang higienis. Makanan kan juga kan higienis. Ya bukannya saya terus mengkritik ataupun menyalahi orang yang ternak ayam ayam yang lain, misalkan seperti ayam potong, ayam yang lain. Tidak, setiap orang kan punya lali ya gue. Setiap orang itu punya konsep masing-masing lah, punya pandangan masing-masing. Kalau saya sendiri untuk memilih ternak ayam kampung itu ya itu tadi, salah satunya adalah saya menjaga yang higienis, terutama kan untuk dikonsumsi sendiri. Masalah daging kan kalau kita ternak sendiri, higienis kan lebih menyehatkan. Selain itu kan ayam kampung juga dagingnya itu enak, teksturnya lembut, halus, dan rasanya itu sangat gurih sekali. Bingung aku sih. Ya sebentar lor, saya sambil minum kopi biar nggak bingung ini. Ya kembali lagi, kenapa saya memilih ternak ayam tadi itu, yang berawal dari kecil saya itu memang sudah suka melihara ayam. Dari kecil hobi saya itu melihara ayam. Waktu itu saya hanya menduniai ternak saja, tapi kalau untuk saat ini itu saya ya ternak sambil dagang lor, sambil dagang. Banyak yang bertanya, kalau ternak ayam kampung apa nggak rugi, pakannya itu beli semua. Nah, sedangkan di era sekarang ini pakan pabrik itu serba mahal semua. Saya jawab seperti ini. Ya kalau masalah rugi ataupun untung itu tergantung bagaimana kita mengaturnya. Saya bingung, nggak kok lali aku.
Saya jawab seperti ini. Masalah rugi dan untung itu tergantung pribadi masing-masing, bagaimana menyikapinya di era saat ini. Ya memang kalau kita mengandalkan pakan pabrik, ya tidak imbang dengan penjualan hasil ternak ayam kita. Ya, saya untuk antisipasi hal tersebut, saya manfaatkan limbah-limbah sampah yang ada di pasar. Salah satunya adalah sayuran, buah-buahan yang tidak dipakai, yang sudah dibuang itu kan masih bisa dimanfaatkan toh. Ya. Selain itu kan ada buah-buahan, sayur-sayuran untuk campur pakan itu kan lebih menyehatkan untuk ayam. Segi kekebalan juga ayam lebih tahan dari penyakit seperti itu. Selain itu, di era yang pakan pabrik serba mahal ini, antisipasi saya itu ya mencari ataupun membuat pakan alternatif yang lain lur. Pokoknya ya gizinya terpenuhi, seperti halnya kita manusia kan membutuhkan karbohidrat, protein, ataupun zat-zat yang lain. Untuk di video yang lainnya mungkin saya akan membuat racikan makanan ternak ayam saya sendiri lur. Kali ini kan dan video-video sebelumnya kan itu hanya aktivitas saya ketika memberi makan ayam ataupun membersihkan kandang ayam. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan mencoba ataupun berbagi ilmu tentang apa yang saya praktikkan tentang membuat racikan pakan ayam ternak saya lur. Seperti itu. Terus saya kedepannya ini juga akan mengembangkan budidaya maggot juga. Kan tadi bertanya ya, untuk menjawab era pakan pabrik yang serba mahal, kita sebagai peternak harus punya inisiatif bagaimana menopang pakan yang serba mahal ini, supaya dalam usaha ternak ayam itu kita mendapatkan keuntungan yang maksimal. Seperti itu loh. Kenapa saya memilih maggot? Wah, kembali lagi tadi lur ya, karena desa saya ini dekat dengan pasar lur. Nah, saya ambil maggot itu karena apa? Makanannya itu termasuk limbah-limbah sampah lagi lur ya. Jadi saling berkaitan. Maggot itu sayur, limbah-limbah sampah itu bisa dimanfaatkan untuk makanan maggot tersebut. Jadi ayam masuk, maggot juga masuk lur. Seperti itu. Memang kalau kita usaha ayam itu hanya fokus ternak saja, ya memang kalau hasil itu kurang maksimal. Bisa maksimal itu kalau ternak ayam kita itu skala besar. Kalau skala kecil ya perputarannya itu lama lur, tapi kalau perputaran besar cepat nanti perputaran. Cara saya antisipasi era pakan yang serba mahal, penjualan ayam juga kan harga kan tidak mesti, terkadang itu musiman harga ayam itu. Misalkan kalau di daerah saya ini di musim panen itu harga ayam itu relatif mahal lur, apalagi ayam kampung tadi. Makanya saya memilih untuk ternak ayam kampung tadi. Karena apa? Stok barang dengan permintaan konsumen itu banyak, permintaan konsumen. Nah, seperti itu. Ya tapi ya sabar, namanya usaha kan ada ramai ada sepinya. Dikala penjualan untuk ayam hidup kita sepi, ya kita gunakan inisiatif kita lagi diolah menjadi kuliner, kan bisa tuh lur. Jadi sambil menunggu harga ayam hidupan, ayam uripan istilah Jawa nih, harganya stabil lagi, kita ya sambil dibuat kuliner seperti ayam panggang, ayam sayur, obor ayam ataupun yang lain, bisalah kita gunakan cara yang seperti itu. Kan lumayan lor, hasilnya itu lebih tikel 2 kali lipatnya hasilnya itu. Kalau kita jual ayam hidup misalkan
kita mendapatkan upah per ekor 20.000. Ya kalau kita jual ayam yang sudah matang dibuat kuliner ataupun yang lain, itu bisa kita mendapatkan upah 40.000 sampai 50.000. Itu apa, kalau pribadi saya sendiri dalam menyikapi era yang seperti ini. Seperti itu Lur. Ya biar obrolan kita semakin seru sambil minum kopi dulu Lur. Mantap Lur, sore-sore ngopi. Misalkan dulur-dulur ingin sharing-sharing ataupun berbagi ilmu, kita bisa saling berbagi ilmu Lur. Kalau sementara untuk yang saya jalani sementara ini ya seperti itu. Apalagi di daerah saya ini kan daerahnya itu ya luas. Daerah saya ini mayoritas profesi penduduknya itu kan kebanyakan itu seorang petani. Seorang petani, mayoritas itu seorang petani Lur. Nah, identik dengan petani kan itu menggarap sawah. Tanamannya itu macam-macam Lur. Ada bawang merah, pusatnya itu Pasar Komoro. Ada tanaman padi, tanaman jagung, cabai dan yang lain-lain. Nah, ketika para petani itu panen hasil panennya itu mereka itu kebanyakan itu kan karena ketika para petani itu memanen hasil panennya itu kan mengucap rasa syukurnya, itu mereka itu banyak memesan ayam, terutama itu ayam panggang. Ya seperti itu. Jadi ibaratnya ini istilah Jawa ini kuwi Lur, apa ngarani apa jenenge? Lali aku. Syukuran panen. Panen hasil bumi. Ya ngono kuwi. Oke. Asal. Saya sarankan untuk yang ingin beternak ayam kampung ataupun ayam yang lainnya, mulai sajalah, jangan takut. Yang penting kita berani mulai dulu. Masalah penjualan itu nanti dengan sendirinya. Terkadang kan orang memulai itu memikirkan bagaimana nanti kalau kita mulai ternak terus pemasarannya bagaimana. Nah itu takut dengan ayamnya sendiri itu. Mulai sajalah. Dan segera dimulai, mumpung belum terlambat. Engko nek kancane mendapatkan hasil kok jatokno. Paling ngono malah. Ya sebelum terlambat, mari segera dimulai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Yang penting mau memulai dulu. Masalah penjualan gampang. Apalagi di era yang serba modern sekarang, banyak sosial media, bisa kita memasarkan unggas kita ataupun ternak kita. Apalagi kan banyak orang yang punya usaha restoran, kuliner kan banyak. Itu kita bisa mendatangi, kita jalin hubungan kerjasama. Masalah harga kita bicarakan baik-baik, yang penting sama jalannya, seperti itu. Jadi hidup di desa itu seperti ini Lur, kondisinya. Kita harus inisiatif. Enak sendiri itu hidup di desa Lur. Karena di desa itu kan dekat dengan hutan, dekat dengan sungai, serba ada Lur. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur Lur. Kita hidup di desa itu kita syukuri alhamdulillah. Desa itu sangat, suasana udaranya itu masih asri. Hawanya masih sejuk. Kalau di kota-kota itu sudah tercemar dengan polusi, roda 4, roda 2 kendaraan yang lain itu kan cuaca sangat panas sekali. Nah, selain itu kalau kita di desa itu udah punya sayuran itu tetangga itu. Kalau anak janganan, kalau Budi, kalau Mbak Yu, Kang Mas janganan. Ada orang yang berbagi sayuran. Kalau di kota nggak ada Loh. Karena yuk kayak enak tanduran nih mergano.
Ya maksudnya bukan seperti itu Lur. Maksudnya kalau kita hidup di desa itu serba-serba, saya merasakan itu lebih enak lah hidup di desa itu. Memang kalau pekerjaan itu orang mandang itu enak di kota. Nah, tapi kalau saya pribadi sendiri itu saya alami enak di desa. Walaupun serba berkecukupan tapi hidupnya itu terasa nikmat. Nah, bahagia, bisa kumpul dengan teman-teman, dengan orang tua. Kita capek, kita sharing-sharing, bercanda dengan teman, dengan orang tua itu sudah bisa menghilangkan rasa capek. Ya, untuk sore hari ini ngobrol kita sampai di sini dulu Lur. Masih banyak yang saya ingin sampaikan sebenarnya, tapi berhubung waktunya sore, ini juga agak-agak gerimis ini. Mau maghrib juga. Kita sambung di part selanjutnya saja. Nanti sambil kita meracik makanan untuk pakan ternak ayam saya. Oke Lur, cukup sampai di sini dulu. Saya ingatkan lagi jangan lupa dukung terus channel Hasan Ubed. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini tetap berkembang dan maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.